Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ba'da maghrib Masjidil Hidayah. Semoga Allah selalu dan selalu menurunkan rahmat dan maghfirah-Nya kepada kita dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan taqarrub serta ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bersalawat dan salam selalu kita panjatkan ataupun kita ucapkan atas Rasulullah SAW yang diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, merupakan rahmat untuk semua makhluk. Rasulullah SAW ini lain dengan rasul-rasul yang lain. Rasulullah Muhammad SAW diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kelebihannya adalah Allah sendiri bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kelebihannya Allah sendiri bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kita orang-orang mukminin juga diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ini merupakan salah satu janji Allah kepada Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat zikir yang selalu mengingatmu ya Muhammad dengan banyaknya lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad dari seluruh pelosok dunia dengan berbeda jam, berbeda hari, berbeda jam. Jadi sholawat itu memang tidak akan pernah berhenti. Kita dengan Amerika lain, kita dengan Jepang lain, kita dengan Indonesia Timur aja sudah berbeda. Jadi sholawat itu akan terus berlantun dari umat-umat mukminin. Itulah yang menunjukkan bahwa Allah wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah dikasih kemampuan oleh Allah untuk membalas salam umatnya dari manapun diucapkan. Jadi wafatnya Rasulullah itu lain dengan wafat Nabi ataupun manusia-manusia lain. Selalu mendapat penghormatan dari Allah
untuk menyampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Dan ini luar biasanya, yang mengucapkan salawat salam itu diperkenalkan namanya dan nama ayahnya. Jadi disinilah namanya kita diperintahkan untuk bersolawat dan salam. Solawat wajib. Solawat wajib itu kita wajib ucapkan salawat dalam sholat kita yang 5 ataupun seluruh sholat-sholat kita. Baik, dalam kesempatan kali ini mungkin bagi orang yang merasa ini adalah akhir tahun miladiyah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini merupakan nasihat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah habibnya Nabi Muhammad, kekasihnya Nabi Muhammad yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya gelarnya ini sama, antara Nabi Muhammad dengan Jibril sama. Gelarnya apa? Al-Amin, sama-sama amin. Jibril aminul wahyu, Nabi Muhammad amin untuk umatnya di dunia ini. Muta'in sama amin. Jibril itu muta'in, ditaati malaikat-malaikat yang lain, karena Jibril adalah kepala para malaikat-malaikat. Rasulullah di muka bumi ditaati oleh manusia-manusia ataupun jin. Makanya ini sama-sama amin, dipercaya dan dibenarkan, dipercaya dan dibenarkan. Ketika Rasulullah menceritakan bagaimana Jibril menyampaikan wasiatnya, wasiat yang pertama ini agak sedikit khusus untuk Rasulullah, tapi kita bisa mempelajari. Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang berbentuk manusia, kadang-kadang berbentuk suatu bisikan ke hati Rasulullah SAW. Apa kata Jibril alaihi salam? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini wasiat yang pertama, nasihat yang pertama. Ish fi'il amr. Ish artinya hiduplah, ma syi'ta sesukamu. Ini luar biasa ini. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Tapi ingat, hiduplah sesukamu. Ma syi'ta, apa yang kau sukai, sesukamu. Fa innaka mayyitun. Ingat, engkau itu pasti mati. Fa innaka mayyitun. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan begitu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau wahai Muhammad akan mati dan pasti mati,
dan mereka manusia-manusia sahabatmu ataupun umatmu pasti akan mati. Dari pelajaran yang kita ambil dari nasihat ini adalah hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa, manusia, jin, semuanya dha'iqatul maut, akan merasakan maut. Merasakan maut. Kita merasakan maut, akan merasakan maut. Cuma tunggu giliran nih. Tidak ada yang tidak maut, tidak meninggal. Tunggu giliran. Rasul sendiri, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, maut, semuanya meninggal, wafat, mati. Ini sudah sunnatullah kepada makhluknya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal. Semuanya akan fana. Semuanya akan fana, hanya wajhullah lah yang akan kekal. Hanya saja Allah. Malaikat maut pun akan mati, malaikat pencabut nyawa itu akan mati. Semuanya akan mati. Cuma matinya berbeda-beda. Rasulullah ketika ditawarkan oleh Allah kepada Rasulullah, apakah dia mau dicabut nyawanya menghadap kepada Allah Rabbnya, atau dia mau hidup terus? Ini kemuliaan Rasulullah, makanya aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Sampai berapa tidak tahu. Apa kata Rasulullah? Ila rafiqil a'la. Saya ingin untuk menghadap Rafiqil A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah memilih untuk wafat, untuk diwafatkan oleh Allah. Lain dengan Nabi Musa. Peristiwa Nabi Musa di dalam hadis sahih, datang malaikat maut. Nabi Musa kan punya kekuatan yang luar biasa. Datang malaikat maut, tapi menurut syarah hadis tersebut, malaikat maut ini berbentuk manusia. Nabi Musa tidak tahu bahwa dia malaikat maut. Dia datang, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Kagetlah Nabi Musa. Ditampar itu malaikat maut, copot matanya. Ini hadis sahih. Ditampar malaikat maut, copot matanya. Malaikat maut pun tidak bisa berbuat apa-apa, mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau utus aku untuk mencabut manusia yang tidak mau mati? Ini hadisnya hadis sahih. Jadi, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan matanya, karena dia tadi berbentuk manusia, ya hukumnya hukum manusia, sama dengan jin ataupun apa, semuanya berbentuk manusia. Kalau kita pukul, kita apa, dia akan mati karena dia berbentuk manusia. Kalau dia tidak berbentuk manusia, nggak bisa. Jadi akhirnya malaikat maut mendatangi kembali Nabi Musa, mendatangi. Saya diperintahkan, kalau memang engkau tidak mau maut, tidak mau mati, saya diperintahkan oleh Allah untuk supaya kau menaruh tanganmu di badan sapi. Setiap genggaman tanganmu, bulu sapi itu segitulah tambah umurmu. Tapi akhirnya Nabi Musa tidak terima. Tadinya rupanya dia tidak tahu itu malaikat maut, karena berbentuk manusia. Malaikat maut kan tidak berbentuk manusia. Yang mencabut nyawa Rasulullah itu tidak berbentuk manusia, datang berbentuk malaikat. Makanya Rasulullah SAW menerima, saya
sudah siap untuk menemui Rabb saya ilal malak rafiqil a'la, kepada yang paling tinggi, kepada yang paling tinggi. Cabutlah nyawa Rasulullah. Kalau tidak apa, semua ahli tarikh, karena kematian ataupun wafatnya Rasulullah ini tercatat oleh sahabat-sahabat. Kalau lahirnya Rasulullah nggak ada yang mencatat, karena orang tidak tahu bahwa yang lahir ini adalah akan menjadi seorang nabi. Jadi tidak pasti itu tanggal lahir Rasulullah, itu tidak pasti, tebak-tebakan aja. Tapi kalau tanggal meninggalnya, wafatnya Rasulullah itu pasti, karena dicatat oleh sahabat. Soalnya ini menentukan apa? Wahyu itu berhenti setelah Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, hari Senin. Ini pasti bahwa meninggalnya Rasulullah hari Senin 12 Rabiul Awal. Umar ibn Khattab termasuk yang tidak percaya kalau Rasulullah meninggal. Tidak terima dia hunus pedangnya. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, saya tebas. Umar tidak terima. Abu Bakar ketika itu berada di luar kota. Abu Bakar mertua Rasulullah SAW. Dia tinggalkan Rasulullah dalam keadaan sakit, berada di luar kota. Datanglah pesan kepada Abu Bakar. Pesan itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang begitu dipencet di sini langsung ketemu. Ini pesannya jalan kaki menyampaikan. Akhirnya bergegaslah Abu Bakar untuk datang. Dia menemukan Rasulullah sudah wafat. Diciumlah Rasulullah. Tibta hayyan wa tibta mayyitan. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Bakar, tibta hayyan, engkau sangat baik, engkau sangat wangi dalam keadaan hidup, dan wangi baik sekali dalam keadaan mati. Sama saja Rasulullah hidup atau mati. Itulah menurut Abu Bakar, kesaksian Abu Bakar. Dicium dan Abu Bakar menangis. Setelah itu dia keluar, dia lihat Umar sudah marah-marah. Apa katanya? Engkau cobalah diam sebentar wahai Umar, saya mau berpidato. Berpidatolah Abu Bakar bahwa dia bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu bukanlah siapa-siapa, dia hanya seorang rasul yang sebelumnya telah banyak rasul-rasul yang mendahului dia. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Rasulullah ini, Muhammad ini mati, meninggal, ataupun dia terbunuh di medan perang, kalian akan lari dari ajarannya? Inqalabtum ala aqabikum, maksudnya kalian berbalik arah, tidak mengikuti ajarannya lagi. Siapa, ini bukan ayat, apa katanya? Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut. Ini pidato Abu Bakar ini. Setelah mendengar ayat ini, baru Umar lemas, baru menerima bahwa memang semuanya akan meninggal. Semuanya akan meninggal. Jadi setelah meninggal, dimandikanlah oleh termasuk Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait. Dan ini sejarah ini, sholat jenazahnya tidak berjamaah. Meninggal hari Senin, menurut riwayat yang terkuat, dimakamkan tengah malam, malam Rebu. Sholat jenazahnya sendiri-sendiri. Masuk ke kamar Aisyah, karena di situ meninggalnya Rasulullah. Masuk
datang sholat, sahabat datang puluhan ribuan datang sholat, tidak berjamaah, tidak seperti kita mensolatkan jenazah. Dan selama berapa? Selama Senin, Selasa, baru malam, hampir 3 hari, tetap dalam keadaan utuh, wangi, dalam keadaan utuh, wangi. Itu kesaksian Abu Bakar. Maka dikuburkanlah Rasulullah di rumahnya, karena ini wasiat. Para nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Makanya di kamar Aisyah lah Rasulullah dikuburkan. Sekarang pusara ataupun kuburan Rasulullah itu masuk ke dalam lingkup Masjid Nabawi. Dulu tidak. Rumah Nabi Aisyah dekat masjid, bukan di dalam masjid. Karena perluasan masjid, maka masuklah kuburan ataupun makam Rasulullah itu ke dalam masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan kalian umat Islam sholat menghadap kuburan, dulu tidak, itu karena perluasan. Abu Bakar meninggal dimakamkan di dekat Rasulullah. Ini izin dari Aisyah. Umar meninggal, sebelum meninggal, setelah dia terbunuh ketika jadi imam sholat subuh, dia dibunuh, ditikam oleh, akhirnya lagi sholat subuh, dia digantikan oleh seorang sahabat. Umar bertanya, siapa yang menikam saya? Mereka melapor bahwa seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Alhamdulillah, katanya, bukan umat mukmin, umat muslim yang menikam saya. Dia juga minta izin sebelumnya kepada Aisyah, karena proses meninggalnya Umar lama. Saking kuatnya Umar, sudah keluar perutnya, ususnya, masih bisa bertanya, apakah sudah didirikan sholat? Ini luar biasa. Sama dengan wasiat Rasulullah setelah wafat, apa katanya? Saya berwasiat kepada kalian, ini wasiat terakhir Rasulullah, termasuk yang terakhir. As-salah wa ma malakat aymanukum. Pelihara sholat, jaga sholat, dan kemudian perhatikan, jaga kewajiban kalian terhadap pembantu ataupun budak-budak kalian. Wa ma malakat aymanukum. Ini meninggal, semuanya meninggal. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kita meninggal akan kembali kepada pemiliknya, kepada Allah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maut itu akan mencari kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahada, kepada yang maha tahu tentang yang gaib, tentang yang syahada, yang nyata. Allah nanti akan menampakkan apa yang kalian amalkan ketika kalian hidup di dunia. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta man syi'ta fa innaka mufariquhu. Apa artinya wa ahbib man syi'ta? Cintailah, sayangilah, senangilah siapa saja yang engkau senangi selama hidupmu. Tapi ingat, apa ingatnya?
kamu pasti berpisah dengan dia. Pasti berpisah dengan dia. Kita cinta pangkat, pasti berpisah. Kita cinta harta, pasti berpisah. Cinta sama istri, pasti berpisah. Cinta sama suami, pasti berpisah. Cinta sama anak, pasti berpisah. Ingat ini. Ingat, cintailah siapa saja yang engkau cintai. Tapi ingat, pasti berpisah. Dengan mengingat ini, apabila kita kena musibah berpisah dengan yang kita cintai, dengan selalu mengingat ini, itu nanti musibah kita itu akan terasa ringan. Karena kita selalu siap untuk berpisah dengan yang kita cintai tersebut. Kita berpisah dengan yang kita cintai tersebut. Makanya mukmin yang paling cerdas, nih hadis sahih, mukmin yang paling cerdas adalah yang banyak mengingat kematian. Karena kalau banyak mengingat kematian, akan banyaklah beramal soleh, akan banyaklah tobatnya. Nih dalam mengisi tahun-tahun yang semakin bukan tahunnya buruk, kelakuan manusianya semakin buruk. Tidak ada katanya Rasulullah dalam hadis sahih, tidak ada datang tahun kecuali tahun yang setelahnya semakin buruk. Maka sabarlah kalian. Sabar itu bagaimana? Siap-siap selalu menghadapi mayit. Fa innaka mayyitun. Siap-siap selalu. Siapkan untuk persiapan setelah mati ada kembali kepada Allah. Setelah mati ada kembali kepada Allah. Makanya segeralah badiru bil amal saleh. Segeralah untuk beramal saleh, karena mati itu biasanya mendadak. Karena mati itu tidak menunggu orangnya tua, orangnya sakit, tidak, mendadak. Jadi karena mendadak itu siaplah selalu. Jadi tidak ada istilahnya harus menunggu tahun baru kita beramal, tidak. Seorang muslim, seorang mukmin diminta untuk beramal setiap saat beserta Allah setiap saat. Yang kedua itu tadi. Yang ketiga adalah i'mal ma syi'ta, lakukanlah amal apa yang kau senangi, yang kau maui. Tapi ingat, innaka mujzi'un bi, engkau akan diberi ganjaran. Kalau yang baik, ganjarannya baik. Kalau yang jelek amalmu yang kau amalkan, yang kau sukai, akan diberi ganjaran jelek. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan mithqala dzarrah, sekecil apapun. Jadi jangan mengecilkan kebaikan. Sekecil apapun lakukan demi persiapan maut dan demi persiapan setelah maut menghadap Allah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti ditampakkan oleh Allah alimul ghaibi wasyahadah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan di dalam hidupnya, pasti akan dia lihat nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah, Jadi ini nasihat yang ketiga ini. Amalkan apa yang kau kehendaki, tapi ingat, innaka mujzi'un bi, engkau akan dikasih ganjaran sesuai dengan amalmu itu. Makanya siap-siap selalu untuk segera beramal soleh, karena maut itu mendadak datangnya. Kita tidak tahu, tidak perlu menunggu tahun 2024. Mungkin besok subuh kita sudah maut. Allah tidak mengembalikan ruh kita lagi.
Kita maut, kita tidur, itu maut sebetulnya. Cuma pagi-pagi Allah masih mengembalikan ruh kita kepada kita. Bukankah kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Bismika Allahumma amutu wa ahya, aku mati, aku hidup dengan namamu ya Allah. Kita taruh badan kita tidur, kita serahkan diri kita kepada Allah. Hanya doa-doa tidur, mau tidur itu serahkan diri kita kepada Allah. Kemudian jangan lupa mau tidur itu dalam keadaan suci badan, dalam keadaan berwudu. Ini Rasulullah menyarankan ini, karena tidur itu maut. Kalau kita dalam keadaan suci, dalam keadaan tidur tersebut, malaikat akan selalu meminta ampun dosa kita, walaupun kita tidur. Tapi dengan catatan, tawaddu wudu'aka lis-shalah, kata Rasulullah, berwudulah kau seperti kau berwudu untuk salat, baru tidur engkau, baca doa-doanya. Apabila doa-doa ini termasuk doanya adalah, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu, ya Allah aku serahkan semua urusanku kepadamu, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat mengadu kecuali kepadamu, ya Allah aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, kepada nabimu, dan aku beriman kepada nabimu Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau kau meninggal setelah membaca doa ini, doa mau tidur ini, kau meninggal setelah membaca ini, kau meninggal dalam husnul khatimah, alal fitrah, meninggal dalam iman. Tawaffana muslimin, meninggalkanlah kami, wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin, meninggal muslimin, dibangkit dalam keadaan muslimin. Ini luar biasanya kalau kita berserah diri kepada Allah. Yang keempat adalah, wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, bahwa syaraful ummah qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa mulianya umat Islam ini, mulianya manusia mukmin ini adalah qiyamuhu bil-lail. Dia berqiyamul lail. Qiyamul lail ini tidak tanggung-tanggung, ini ganjarannya. Surga tanggungannya ini. Surga tanggungannya qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam, utamanya dengan sholat. Mau 2 rakaat qiyamul lail, mau 4 rakaat qiyamul lail, 8 rakaat qiyamul lail, 10, 12 sampai berapa rakaat qiyamul lail namanya. Man qoma bi 10 ayat, siapa yang qoma bil laili, qiyamul lail, salat malam dengan 10 ayat, dia sudah dihitung bukan orang yang ghafilin, bukan orang yang lalai untuk beribadah, mencari kemuliaan dari Allah. Ini kemuliaan dari Allah. Kalau Allah sudah memuliakan seorang mukmin, panggil Jibril. Yang tadi malaikat Al-Amin panggil, "Hai Jibril, saya cinta si fulan." Jadi Jibril itu tidak menganggur sampai sekarang. Saya cinta si fulan, cintailah dia. Jadi syaraf kita ini di qiyamul lail ini, karena ini sholat yang paling ikhlas, sangat-sangat ikhlas. Tidak ada orang yang melihat kita. Kita dalam keadaan enak-enak tidur, kita bangun, kita tinggalkan tempat tidur kita untuk apa? Qiyamul lail. Ini ikhlas. Makanya kemungkinan diterima sholat kita itu adalah qiyamul lail, lebih diterima oleh Allah. Lebih kuat untuk diterima oleh Allah. Siapa yang qoma 100 ayat, dia dicatatkan oleh Allah sebagai orang yang dzakirinallaha katsira, yang sudah berzikrullah, zikr yang banyak. Siapa yang qoma, yang qiyamul lail 1000 ayat,
dia dicatatkan oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan ganjaran muqantarah, berjembatan-jembatan tidak terhingga. Jadi qiyamul lail jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Mau 2 rakaat silakan. Pokoknya qiyamul lail jangan ditinggalkan. Abu Dzar pernah berwasiat. Ini bukan hadis. Ini Abu Dzar. Apa katanya? Salatlah 2 rakaat di malam hari untuk cahayamu di kubur. Abu Dzar ini, sahabat ini kalau bicara mereka mendapat ilham. Salat 2 rakaat di kegelapan malam. Fi zolamul lail. Untuk apa? Untuk cahayamu di dalam kuburmu. Jadi salat ini di dalam kubur menjadi cahaya, menjadi cahaya. Cahaya itu menerangi kita. Dalam kubur diterangi, yaumul qiyamah ketika kita bangkit diterangi, di jusur di jembatan Siratal Mustaqim, nur inilah yang menerangi kita. Karena suatu ketika akan terjadi di mahsyar itu kegelapan yang luar biasa. Jadi syaraful mukmin qiyamul lail. Qiyamul lail ini merupakan jaminannya surga. Rasulullah ketika masuk ke Madinah hijrah, apa dia bilang? Ini baru pertama bertemu dengan orang-orang Madinah yang dikenal dengan kaum Ansar. Apa katanya? Ya ayuhan nas, karena tidak semuanya mukmin, ya pidatonya ya ayuhan nas, hei manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, kasih makan, wasilul arham, kemudian silaturahim, hubungkan silaturahim, wasallu bil laili. Coba ini apa? Wasallu bil laili, salatlah malam hari, qiyamul lail kalian. Ini sudah diinikan. Qiyamul lail kalian karena Rasulullah ini membawa kabar gembira dan kabar peringatan. Kabar gembiranya itu wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari walaupun manusia itu pada tidur, salat di malam hari walaupun manusia pada tidur. Kalau di rumah kita sudah qiyamul lail, jangan lupa bangunkan keluarga biar dia mendapatkan ganjaran yang sama. Kita juga dapat ganjaran mengajak qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam. Nanti kalian masuk surga bisalam, selamat dan mendapatkan ucapan salam. Coba qiyamul lail ganjarannya surga. Wasiat yang kelima, nasihat yang kelima adalah annal izzul mu'min istighna'uhu 'anil nas. Bahwa wibawa seorang mukmin adalah istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak terlalu banyak bergantung kepada manusia. Sekarang ini yang berat. Orang banyak bergantung kepada manusia hingga manusia tempat dia bergantung disembahnya, dijilatnya. Karena dia bergantung kepada manusia itu. Baik pangkatnya bergantung kepada manusia, baik kekayaannya, pendapatannya bergantung kepada manusia. Tapi ini merupakan wibawa kita, jangan terlalu banyak. Rasulullah pernah menasihati Ibnu Abbas, ya gulam, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, mintalah lebih dahulu kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, istaghnu 'anil nas walau bisyusil siwak. Apa ini artinya? Ini luar biasa, ini hadis sahih. Janganlah kalian terlalu bergantung kepada manusia, walaupun sekecil sisa-sisa siwak. Jadi kalau kita bersiwak begini kan akan rontok itu, siwak itu akan rontok. Kalau bersiwak, yang sudah pernah bersiwak begini akan rontok di mulut kita.
Sekecil itu pun jangan bergantung kepada manusia, karena disitulah wibawa kita. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Walaupun nanti ada manusia yang memberikan kepada kita pertolongan apa saja, pertolongan moral, pertolongan mal, itu sebetulnya sumbernya dari Allah. Allah yang menyuruh manusia itu menolong kita. Makanya di sini dikatakan wibawa kita itu ada di sana. Ada di apa? Istighna'uhu 'anil nas. Jadi ini wasiat ini ataupun nasihat ini sangat-sangat berguna sekali untuk kita dalam mengisi hari-hari kita, hari-hari beribadah. Beribadah. Jadi beribadah itu setiap saat kita siap untuk beribadah, dan Allah telah memberikan kepada kita perangkat-perangkatnya untuk bisa setiap saat. Terutama apa? Jangan lupa zikrullah setiap saat kita bisa lakukan. Setiap saat bisa kita lakukan zikrullah di mana saja, tergantung kekuatan apa? Kemauan kita, kekuatan iman kita untuk selalu beserta Allah, selalu beserta Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, zikrullah bisa tidak putus kalau kita mau. Kalau kita mau, zikrullah tidak bisa putus. Makanya perintahnya uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah zikran katsira. Kenapa begitu? Biar kalian selalu beserta Allah. Kalau selalu beserta Allah, tidak ada yang ditakuti, karena yang maha kuat, yang maha pemberi rezeki hanya Allah. Tidak ada yang bisa bermudarat, membuat mudarat kepada seseorang. Walaupun ini nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini, seandainya kata Rasulullah, manusia di muka bumi ini bersepakat. Ini manusia di muka bumi, bukan di Bekasi atau Indonesia saja. Manusia di muka bumi ini, umat ini bersepakat untuk membawa kemudaratan, memberi bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa, kecuali bahaya itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sampai di sini, silakan muazin untuk azan. Nanti kita sambung.